Cahaya merah malam itu terlihat mencekam, dengan rembulan bulat sempurna yang menghias langit gelap. Tianjue terpaku, ingatannya melayang ratusan tahun lalu ke masa kejayaan kerajaan Wei. Masa penuh intrik, kekuatan, dan pengorbanan. Bayangan masa lalu seolah hidup kembali di bawah sinar malam yang menyeramkan itu. Bagi Tianjue, zaman itu adalah legenda. Dengan tubuh harta yang ia miliki, ia berdiri tanpa tanding. Bahkan ketika mengalahkan petarung terkuat, baik organisasi dan golongan ortodoks maupun para iblis. Tak satu pun mampu menjatuhkannya, dan namanya terus bergema sebagai simbol kekuatan tanpa tanding di masa itu. Bahkan, monster tua dari Tanah Suci pun tak mampu sepenuhnya untuk menghancurkan tubuh Immortal Blood Tianjue. Meski dihantam gabungan artefak surgawi paling dahsyat, ia tetap berdiri, membuktikan ketangguhan yang melampaui batas dunia fana. Tubuh Immortal Bloodku kini telah pulih 70%, gumam Tianjue dalam hati. Setelah melahap banyak makhluk dari wilayah terpencil, ia yakin bentuk sejatinya yang sempurna sudah di depan mata. Tak ada yang bisa menandingi kekuatannya di wilayah tengah. Dari ingatan masa lalu yang jauh, ia bangkit menjadi sosok yang tak terkalahkan seperti yang ia yakini sekarang. Dalam wujud sejati Immortal Blood-nya, Tianjue melesat menuju Qianye sambil berteriak, "Hong Qianye, aku sudah memberimu kesempatan, tapi setelah semua ulahmu, tak ada lagi ampun." Dengan kekuatan mengerikan, ia mencoba meraih Qianye, siap untuk meremukkan lawannya tanpa belas kasihan. Melihat tangan raksasa Tianjue mendekat, Qianye panik dan terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia hanya bisa menatap sosok Immortal Blood sejati Tianjue yang siap menghancurkannya dengan mudah. "Sial, jadi ini wujud Tianjue sebenarnya?" Gumamnya tak percaya, menyadari bahwa Tianjue telah mencapai tahap ranah integration yang mengerikan. Saat serangan Tianjue semakin dekat, Qianye langsung memasang penghalang aura. Golden Flame shatters the heavens untuk melindungi dirinya. Tak hanya bertahan, ia juga melancarkan serangan balik dengan jurus Flame Dragon's Furious Blaze. Naga emas sempurna muncul dari tangannya, siap menghantam Tianjue dengan kekuatan sangat dahsyat. Serangan Qianye melesat menuju Tianjue, namun dengan mudah, sosok Immortal Blood Tianjue menghentikannya. "Jurus nagamu ini tak lebih dari lalat yang hanya bikin gatal," ejek Tianjue sambil meremehkannya. Dengan mudah, ia menghancurkan jurus Qianye tanpa kesulitan, menunjukkan betapa besar jurang kekuatan di antara mereka. Setelah jurus Qianye dipatahkan, Tianjue dengan beringas melayangkan pukulan, memunculkan api mengerikan dari wujud Immortal Blood-nya. Serangan itu siap menghancurkan Qianye kembali hingga binasa. Qianye hanya bisa menatap dengan panik, tak mampu melawan. Jurusnya sia-sia, dan kini ia hanya bisa membungkus tubuhnya dengan pelindung terakhir, berharap bertahan dari serangan Tianjue yang mengerikan. Melihat Tianjue masih berdiri kokoh, Qianye semakin panik. Dengan cepat, ia memanggil Golden Flame Sacred Barrier untuk perlindungan terakhirnya. Namun, dalam hati ia bergumam penuh kegelisahan, "Sial, tubuh sejati Immortal Blood Tianjue benar-benar mengerikan. Bahkan jurus terkuatku tak mampu menggoresnya sedikit pun." Frustrasi dan kesal, Qianye hanya bisa merasakan ketidakberdayaannya di hadapan kekuatan itu. Tianjue akhirnya melancarkan pukulan keras ke arah Qianye sambil tertawa meremehkan. "Hahaha, dengan tubuh ini kau akan hancur, Qianye," serunya penuh keyakinan. Tangan raksasanya menghantam barrier. Golden Flame Sacred Barrier milik Qianye. Meski kokoh, pelindung itu retak seketika hanya dengan satu pukulan dari tubuh sejati Immortal Blood Tianjue, menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Pukulan dahsyat Tianjue membuat Qianye tak berdaya, tubuhnya terhempas keras hingga terpental jauh. Bahkan barrier pelindungnya hancur berkeping-keping, tak mampu menahan serangan brutal itu. Qianye terpental sangat keras dan merasakan langsung ganasnya kekuatan Tianjue yang menghancurkan tanpa ampun. Dari atas bukit di sisi lain, gunung, Raja Wei, putrinya, dan prajurit berkuda terhenti mendadak.
Mereka terkejut dan gempar, berteriak keras saat melihat Qianye, murid Master Ye, terpental jauh dan terjatuh dengan keras tepat di hadapan mereka. Suasana langsung dipenuhi ketegangan dan kekhawatiran. Melihat pemandangan mengerikan di depannya, putri mahkota terbelalak kaget. Ayah, monster apa itu? Kenapa raksasa itu begitu menakutkan? Serunya panik. Sang Raja Wei di sampingnya hanya bisa bergumam dalam hati, menatap raksasa itu. Apakah ini sumber kejahatan yang mengancam kerajaan kita? Bahkan Celestial Immortal seperti Qianye pun tak berdaya. Apakah ini awal dari kiamat kerajaan Wei? Dari kejauhan, debu dan serpihan batu beterbangan tebal di udara. Kilatan aura milik Qianye perlahan meredup di tengah kekacauan itu. Di balik debu yang terus berhembus, terdengar suara Qianye yang masih tersembunyi, terbatuk-batuk pelan, namun jelas, seolah berjuang untuk tetap bertahan namun tak terlihat sosoknya. Saat debu tebal tersapu angin, terlihat Qianye terduduk lemah, tubuhnya terluka parah. Dengan penuh penyesalan, ia bergumam dalam hati. Apakah jalanku untuk menjadi Dao dan Immortal harus berakhir di sini? Padahal ia baru saja menguasai teknik yang diharapkannya. Dalam keputusasaan, ia berpikir lagi. Haruskah aku meminta bantuan dari Ye Junlin? Meski dia adalah master terkutuk bagiku, ternyata luka Qianye cukup parah. Dan itu membuatnya kembali bergumam dalam hati. Ia terpaksa mengakui bahwa dirinya lebih rendah dari Ye Junlin. Sebuah penghinaan besar baginya. Meski begitu, Qianye masih memandang rendah sang master, menganggapnya hanya seorang guru lemah di tahap Nascent Soul, jauh dari ranah integration. Pantaskah aku meminta bantuannya? Gumam Qianye, terjebak dalam kebimbangan yang mendalam. Setelah pukulan telaknya membuat Qianye terluka parah, Tianjue berdiri dengan wajah sombong. Ia mengepalkan tangan dari tubuh sejati Immortal Blood-nya sambil berkata angkuh, "Kami para kultivator selalu mengejar keabadian. Karena kau enggan menjadi tumbal, aku akan membinasakanmu. Tubuhmu akan menjadi energi hidup untuk memperkuat tubuh sejati Immortal Blood-ku." Dengan amarah yang membara dari tubuh Immortal Blood-nya, Tianjue melepaskan serangan cakar dahsyat, bersiap kembali menyerang Qianye yang terbaring terluka parah di hadapannya. "Aku akan membawa kehendak keabadianmu, Qianye," katanya dengan dingin. "Sebagai penebus penantian panjang perjalanan abadiku, aku akan menghancurkanmu." Terjatuh dan terluka parah, Qianye tak mampu bergerak lagi. Dengan tubuh lemah, ia hanya bisa menatap pasrah, menunggu serangan Tianjue yang pasti datang. Dalam hati, ia bergumam, semua ini akan berakhir di sini. Keputusasaan menguasai dirinya. Tak ada harapan lagi. Dengan tatapan penuh ketakutan dan tubuh gemetar lemah, Qianye merasa pikirannya kosong, tak berdaya. Namun entah karena naluri bertahan hidup atau rasa pasrah, ia menyadari bahwa hidupnya kini bergantung pada masternya, yang selama ini dianggap sebagai jerami terakhir untuk menyelamatkan dirinya dari kehancuran yang sudah sangat dekat. Saat serangan Tianjue hampir menghantam, Qianye berteriak keras, memanggil nama masternya, Ye Junlin, berharap untuk diselamatkan. Mendengar itu, Tianjue terkejut dan menghentikan serangannya. "Apa, Master? Jadi kau benar-benar berguru pada seseorang, Qianye?" tanya Tianjue dengan kebingungan, menatap Qianye yang tak berdaya di depannya. Tiba-tiba, sosok seorang master muncul di hadapan Tianjue, mendekati Qianye yang terbaring. Dengan santai, Ye Junlin berkata, "Murid yang baik, akhirnya kau ingat juga pada mastermu ini, Xiao Hong?" Suaranya tenang, meski situasi penuh ketegangan. Dengan aura tubuh yang menggelegar, Ye Junlin berdiri tegak di hadapan sosok Immortal Blood Tianjue. Tanpa rasa gentar, ia menatap Tianjue dengan tegas, sambil melindungi Qianye yang terbaring di belakangnya. Keberaniannya memancarkan kekuatan, siap menghadapi segala ancaman yang datang. Dengan wajah keren dan santai, Junlin melangkah maju, menyingkapkan kedua tangannya. Ia menatap tajam ke arah Immortal Blood Tianjue, tersenyum penuh percaya diri. "Aku adalah master dari Qianye," ujarnya dengan nada tegas, menantang Tianjue dengan aura penuh kewibawaan. Melihat Junlin yang tampak polos dan seolah bodoh, Tianjue menunjuknya dengan jarinya sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan nada meremehkan, ia berkata kepada Qianye, "Aku tidak menyangka
Hong Qianye, martabatmu jauh lebih rendah dari yang kukira. Kau berguru pada seseorang yang hanya berada di tingkat kultivasi transformation dari tanah tandus dan negara kecil. Betapa memalukan dirimu itu, Qianye. Mendengar ocehan Tianjue, Qianye merasa kesal dan terpukul sambil terluka bergumam. Meskipun aku sangat membenci Ye Junlin yang selalu memerintahku, namun dia tetap penyelamat hidupku, gumamnya dengan perasaan bersalah. Ia merasa khawatir dan iba, menyadari bahwa Junlin yang kini berdiri menghadapi Tianjue pasti akan menderita. Tanpa mengetahui sepenuhnya tentang Ye Junlin, Qianye masih merasa cemas. Dan mendengar ocehan Tianjue, Junlin justru tersenyum tajam, tetap santai menatap Tianjue. Dengan senyuman penuh wibawa, ia berkata, "Bisakah aku anggap ucapanmu itu sebagai penghinaan bagiku, Tianjue?" Junlin membalas keangkuhan Tianjue dengan sikap tenang dan santai, menunjukkan bahwa ia tak gentar sedikit pun. Mendengar ucapan Ye Junlin, Tianjue semakin angkuh, tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, "Hei Master Ingusan, bagaimana bisa seekor semut sepertimu tahu seberapa tinggi dan luasnya langit?" Dengan merendahkan, ia melanjutkan, "Tahukah kau, di masa jayaku, aku bisa menenggelamkan sosok ingusan sepertimu hanya dengan meludah." Tianjue meremehkan Junlin yang tengah melindungi Qianye yang tak berdaya di hadapannya. Dengan tubuh babak belur dan terluka parah, Qianye yang terbaring di belakang Junlin berkata lemah, penuh penyesalan. "Maafkan aku, Master," ujarnya dengan nada melas. Yang diketahuinya bahwa Junlin bukanlah tandingan untuk melawan Immortal Devil Blood Tianjue. Qianye memohon agar Junlin jika masih bisa selamat, segera lari dan tinggalkan dirinya. Meski merasa iba, ia meremehkan kemampuan Junlin, memintanya untuk kabur demi keselamatannya. Justru setelah mendengar ucapan muridnya, Junlin tersenyum santai, tampak senang. Dengan penuh keyakinan, ia berkata kepada Qianye, "Apa, Xiao Hong, lari? Sebagai mastermu, aku harus melindungimu, dan tentu aku tidak akan pernah lari." Ye Junlin tersenyum lebar, penuh semangat, menunjukkan tekadnya untuk tetap berada di sisi muridnya, tak peduli bahaya yang mengancam. Mendengar ucapan Junlin yang begitu tegas namun santai, Qianye seketika tercengang, terpukau, hingga membeku tak percaya. "Perhatikan baik-baik, Xiao Hong," ujar Junlin dengan senyuman tenang. "Kau cukup melihat saja bagaimana aku akan melenyapkan Tianjue untukmu." Kata-kata itu membuat Qianye merasa kagum, meski tubuhnya yang terluka hanya bisa terpaku dalam kekaguman pada sang master. Di tengah suasana tegang, adegan kocak justru mengejutkan. Tiba-tiba, layar bilah status Junlin muncul di udara, memancarkan peringatan. "Pengelolaan sistem oleh pengguna sangat kurang baik," ujar suara sistem dingin. "Maka, kemampuan bangkitnya kekuatan dalam kesakitan yang Anda miliki akan segera berakhir. Ini adalah panggung terakhir Anda." Sistem berbicara tegas, membuat Junlin terdiam sejenak menatap layar dengan ekspresi campur aduk. Tiba-tiba, muncul gambaran kocak dari Junlin dalam sosok kakek peot ompong. Wajahnya yang keriput tampak panik dan ketakutan sambil terhuyung-huyung mendekati layar sistem. Dengan suara gemetar, ia berteriak, "Apa? Aku ternyata punya lebih dari 38,5 tiket bulanan yang belum kugunakan." Sosok kakek Junlin yang bobrok itu meraih layar dengan cemas, membuat suasana semakin absurd dan penuh tawa. Tiba-tiba, layar sistem kembali muncul di depan Junlin si kakek peot yang penuh harap. Dengan suara monoton, sistem berkata, "Ding, MC terdeteksi memiliki keinginan hidup yang sangat kuat. Mode bayar untuk perpanjangan usia diaktifkan kembali." Mendengar itu, Junlin bersorak girang. Sistem pun menambahkan, "Selesaikan quest, dan hadiah besar menantimu." Kakek peot Junlin langsung semangat, penuh harapan untuk hidup lebih lama. Mode bayar untuk perpanjangan usia aktif seperti cheat hidup, membuat Junlin si kakek peot penuh semangat kembali. Dengan senyum penuh percaya diri, ia menatap layar sistem sambil berkata, "Let's go, aku ingin lihat keberuntungan apa yang kau simpan untukku, sistem."
Seketika, mata ilahinya menyala dengan corak kultivator maha dahsyat, memancarkan aura yang luar biasa menakutkan. Bagaimanakah kelanjutan kisah yang mengguncang dunia ini? Ye Junlin, sang master penuh misteri, kini mendapatkan kesempatan baru setelah sistem memperpanjang masa hidupnya. Akankah ia menggunakan kekuatan barunya untuk membalikkan keadaan melawan Tianjue, atau justru menciptakan kekacauan yang lebih besar? Saksikan aksi Junlin berikutnya dalam perjalanan penuh kejutan ini. Nantikan keseruan cerita berikutnya di manhwa. Reinkarnasi menjadi kakek tua, ternyata kultivator seorang kaisar abadi. Chapter 10 segera hadir sob. Jangan sampai kelewatan aksi epik dan kekocakannya ya. Dan sebelum Yui undur diri, Yui ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Sobat Klonime yang selalu setia mendukung Klonime Channel dengan menonton setiap video dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk Sobat Klonime yang sudah mendukung Yui and Klonime Channel dengan secangkir kopi hangatnya. Kalian juga bisa menunjukkan apresiasi lewat super chats, super thanks, atau super stickers. Biar nggak ketinggalan event menarik dari Klonime, jangan lupa klik tombol join dan jadi bagian keluarga besar Klonime sebagai member spesial. Sampai jumpa lagi di cerita seru lainnya ya sobat. See you on the next story. Your shadow reflects the past. 未来を取り戻すために To reclaim the future. どんなもんかを添えるその名 A name to death through fears. 希望と絶望の間で Between hope and despair. Terminator 壊れた世界で Terminator in a broken world. 君の光を探して Searching for your light. Terminator 闇を切り裂いて Terminator slicing through the darkness. 終わりなった戦いへ To a never ending battle. Silent streets whisper secrets. 静かな鳥が秘密をささやく金属の心が脈打つ Metallic heartbeats 君の声が導く Your voice leads the way 未来を変えるために To change the future 絶の意志を持つその名 A name with an iron will 希望と絶望の間で Between hope and despair Terminator 壊れた世界で Terminator in a broken world 君の光を探して Searching for your light Terminator 闇を切り裂いて Terminator slicing through the darkness 終わりなった戦いへ To a never ending battle 記憶の破片が降り注ぐFragments of memories rain down 君と共に戦い続ける With you I'll keep fighting Terminator 壊れた世界で Terminator in a broken world 君の光を探して Searching for your light Terminator 闇を切り裂いて Terminator slicing through the darkness 終わりなった戦いへ To the never ending battle 未来が待っている The future awaits 君と共に終わりなき旅へ With you to the endless journey